Lei Ying ketakutan di kejauhan. Kekuatan macam apa yang bisa meruntuhkan sumur kuno itu? Kekuatan guntur tak mampu meruntuhkan sumur kuno itu. Seberapa dahsyatkah kekuatan yang bisa meruntuhkan sumur kuno itu? Tepat ketika Lei Ying ketakutan, runtuhnya sumur kuno itu meledak lagi, lalu sesosok tubuh bergegas keluar dari sumur tua itu, semuanya dengan kekuatan guntur. Pria itu bermandikan guntur. Ia sama sekali tidak merasakan sakit, tetapi seluruh tubuhnya terasa rileks. Lei Ying melihat pemandangan ini dan kembali terkejut. Seberapa kuatkah pria ini? Tubuhnya tak sanggup menahan kekuatan guntur, dan pria ini tak hanya mampu menahannya, tetapi juga begitu rileks. Lei Ying merasa dirinya telah dihantam 10.000 poin. Kemudian, beberapa sosok bergegas keluar dari sumur kuno itu. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan dan bermandikan guntur. Napas Lei Ying terhenti. Orang-orang ini bisa bermandikan guntur langit, apa yang terlalu mengerikan. Sungguh nyaman. Dibandingkan dengan guntur langit di dunia kekacauan, guntur langit di sini sangat lemah dan kecil. Mereka adalah anak-anak muda, seluruh tubuh mereka berkilauan dengan cahaya keperakan, bahkan rambut mereka pun berkilat keperakan, bagaikan kilat perak. Guntur macam apa yang menggelegar di sini? Sama saja seperti menggelitikku. Dunia ini terlalu lemah, kata seorang pemuda. Kali ini beberapa benua telah datang. Kita harus mempercepat aksi kita. Akan gawat jika yang lain mengalahkan kita. Di dunia yang kacau ini, kalau bicara soal kecepatan, siapa yang lebih cepat dari kita? Tanya beberapa anak muda, lalu menghilang dengan cepat di kolam guntur. Kecepatannya sangat mengerikan, bahkan Lei Ying pun tak bisa melihat bayangan satu sama lain. Ketika semua anak muda pergi, Lei Ying kembali ke kolam guntur, lalu tiba di reruntuhan sumur kuno. Meskipun runtuh, kekuatan guntur di dalamnya masih ada, yang tetap saja sangat mengerikan. Lei Ying bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah kekuatan guntur di sini kurang kuat? Kata Lei Ying, lalu melompat ke dalam reruntuhan sumur kuno, lalu membelah Jiaonen di luar dengan kekuatan guntur dari dalam sumur kuno. Kekuatan guntur yang begitu dahsyat, mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Siapakah orang-orang ini? Mereka sungguh mengerikan. Lei Ying merasa masalah ini luar biasa. Ia segera meninggalkan Lei Qi dan pergi ke dunia cahaya. Hari ini adalah hari kanonisasi. Sekelompok anak muda yang keluar dari Gunung Es telah mencari petunjuk berharga dari kesadaran ilahi manusia di dunia semesta yang kacau. Dewa, hanya setengah dari daftar dewa yang bisa disegel. Seorang pemuda ragu. Ngomong-ngomong, ayo kita pergi dan melihat. Kurasa orang-orang di daratan Tianba, Shen Huo, dan Qing Jian sudah pergi ke dunia cahaya, kata pemuda itu. Kita harus pergi ke dunia cahaya sebelum mereka. Kelompok orang ini segera pergi ke dunia cahaya. Dan seperti dugaan mereka, para pemuda berambut merah yang muncul di area api kekacauan itu juga telah mendengar berita tentang upacara pemujaan dewa, dan mereka semua bergegas menuju dunia cahaya. Ketika orang-orang ini pergi ke dunia cahaya, lautan kekacauan sekali lagi bergulung, dan nyanyian naga terdengar dari laut. Dengan suara nyanyian naga, semua orang laut di lautan kekacauan gemetar. Sungguh mengerikan. Itu naga itu nyanyian naga. Orang-orang laut ketakutan. Ketika semua orang laut ketakutan, sebuah kepala naga besar muncul di laut, dan kemudian sebuah air mancur keluar. Kemudian, kepala besar itu tenggelam ke dalam air. Setelah beberapa saat, seorang pemuda anggun muncul di laut dan berdiri di udara. Setelah itu, beberapa pemuda muncul di laut. Mereka semua tampan dan luar biasa, dan mereka sangat kuat. Kita kehilangan 2 orang sebelumnya. Sepertinya masih ada beberapa orang kuat di sini. Sekarang kita tidak bisa merasakan napas. Kita harus pergi, kata pemuda pertama yang muncul. Kita bisa mengetahui situasinya jika kita menangkap manusia laut dan bertanya kepada mereka, kata pemuda lainnya. Setelah itu, mereka menuju pantai, dan kemudian mereka menangkap manusia laut. Mereka langsung mencari kesadaran ilahi dan menemukan informasi yang berguna dari kesadaran ilahi. Ada sosok yang kuat di laut, Putri Duyung, dan sekarang dia ada di darat. Ada upacara di pantai, kata pemuda itu mencari informasi. Upacara Feng Shen, apakah itu dewa hari ini? Pemuda pertama sedikit mengernyit dan berkata, kita akan segera ke darat. Orang-orang dari negeri Tianji, Shen Huo, Qing Jian, dan Yuming pasti telah berlalu. Para pemuda ini segera bergegas ke dunia cahaya. Mereka adalah keluarga naga sejati di benua naga sejati. Esensi mereka adalah naga, naga sejati. Mereka adalah spesies yang lahir dari langit dan bumi, bukan naga yang ditransformasi melalui kultivasi. Banyak naga bukanlah naga sejati, karena ular boa kuno dapat mengubah Jiaolong menjadi Jiaolong, dan Jiaolong menjadi naga setelah 9 kali perubahan. Oleh karena itu, naga seperti itu tidak dapat disebut naga sejati, karena mereka tidak memiliki darah naga sejati. Satu-satunya yang dapat disebut naga sejati adalah orang-orang naga di benua naga sejati. Para pemuda yang muncul di Gunung Es adalah orang-orang Yuming di dunia bawah. Mereka dingin, sehingga mereka dapat menahan dingin yang mengerikan. Para pemuda berambut merah itu memiliki hubungan dengan api dan secara alami berasal dari klan Shen Huo. Asal-usul keluarga api dewa juga sangat kuat. Konon, keluarga peri dari klan api dewa adalah roh yang dibiarkan oleh esensi langit dan bumi, yang kemudian berkembang menjadi tubuh yang sangat mengerikan. Akhirnya,
Mereka membangun ortodoksi di medan kekacauan. Orang-orang yang keluar dari kolam guntur adalah orang-orang dari negeri Tianba. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Lei. Tubuh mereka disebut tubuh Lei, yang dapat menahan gempuran guntur. Oleh karena itu, negeri tempat klan guntur berada juga dikenal sebagai benua Tianba. Di 6 dunia kekacauan, orang-orang dari benua-benua ini telah bergegas ke dunia cahaya, dan dunia cahaya masih dengan lancar menyembah dewa. Meskipun Ye Chen menyembah dewa, dia masih mengamati situasi dunia cahaya. Dunia cahaya adalah wilayahnya. Begitu seseorang memasuki wilayahnya, dia dapat dengan mudah merasakannya. Saat ini, 1 pagi telah berlalu dan total 300 gelar dewa telah diberikan. Dengan kecepatan seperti ini, diperkirakan akan memakan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan upacara tersebut. Jauh lebih sulit untuk menyegel dewa di alam semesta yang kacau daripada di 6 alam baru. Alasan utamanya adalah karena 9 dewa tingkat di sini lebih kuat, dan kehendak langit dan bumi relatif kuat. Yang terpenting adalah langit dan bumi di sini bukan ciptaannya, jadi mustahil untuk memberikan berkah sesuka hati. Jika dewa kekacauan ada di sini, maka Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan kecepatannya secara alami akan jauh lebih cepat. Tepat pada siang hari, King Qi tiba di dunia cahaya, yang menunjukkan perbedaan antara penguasa lautan dan kekuatan King Qi. Setelah tiba di dunia cahaya, King Qi langsung menuju kota Guangming. Ketika King Qi pergi ke kota Guangming, para anggota klan Yuming di dunia bawah telah tiba di dunia cahaya. Kesadaran ilahi Ye Chen merasakan kekuatan aneh dan kuat memasuki dunia cahaya, bergerak sedikit di dalam hatinya, dan kemudian mengirim pesan kepada Dewa Laut, beberapa orang akan datang. Akankah Feng Shen berlanjut? Tanya Dewa Laut. Tentu saja, Feng Shen akan melanjutkan. Mari kita lihat situasinya. Ye Chen memisahkan diri dan meninggalkan panggung Feng Shen. Penguasa laut juga diam-diam pergi, dan tubuh Ye Chen meninggalkan kota Guangming bersama. Tepat setelah tiba di Tianmingcheng, Ye Chen sudah merasakan napas pihak lain dan berada di Tianmingcheng. Mereka tidak memasuki Tianmingcheng, tetapi menunggu di luar Tianmingcheng. Kota cahaya ada di depan. Kita pasti akan memenangkan daftar dewa. Pemuda dari suku Yuming itu bersemangat. Mereka dengan cepat melewati kota Tianming dan langsung menuju kota Guangming. Pada saat itu, Ye Chen dan penguasa laut mencegat mereka di jalan. Orang-orang dari klan Yuming terkejut melihat seseorang mencegat mereka. Kemudian, pemuda yang bertanggung jawab berkata dengan marah, "Kalian berdua ingin mati. Berani menghentikan kami. Kalian berasal dari benua mana?" Chaos Six. Ye Chen bertanya langsung, dan ia terlalu malas untuk berbasa-basi. Orang-orang dari klan Yuming sedikit terkejut. Ketika mereka pertama kali datang, bagaimana mungkin ada yang tahu dari mana mereka berasal? Bagaimana kalian tahu bahwa kami berasal dari 6 alam chaos? Pemuda itu memimpin jalan di depan klan Yuming. Ye Chen berkata, tidak ada orang sepertimu di dunia chaos di alam semesta. Kalian bukan dari 6 alam chaos, dan dari mana asalmu? Kau dingin, kurasa kau berasal dari keluarga Nether. Selama periode waktu ini, Ye Chen juga mendengar lebih detail tentang situasi Chaos Six dari mulut beberapa orang. Ia bertanya tentang beberapa ras kuat, jadi ia menilai mereka sebagai orang-orang Nether berdasarkan napas orang-orang di depannya. Apakah kau kenal keluarga Nether? Sepertinya kau punya banyak pengalaman. Pemuda Nether itu tersenyum dingin dan berkata, karena kami tahu asal-usul kami harus memberi jalan dengan jujur. Kalau tidak, kami akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Biarkan aku mati. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Pada saat itu, jiwa dari benua pedang hijau juga berkata begitu. Sekarang mereka melakukan pekerjaan untukku. Aku juga kekurangan beberapa pelayan. Kau bisa tinggal di sini untuk menjadi pelayanku. Kau ingin mati jika menghina kami. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming itu murka, lalu bergegas keluar dengan udara dingin. Tubuhnya terbunuh seperti hantu. Ia memang pantas menyandang nama klan Yuming. Ketika Ye Chen melihat orang-orang klan Yuming membunuhnya, ia mendengus dingin. Kemudian ia mengorbankan tungku pemurnian, dan api suci keluar dan membunuh pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming. Kau kedinginan sekali. Aku akan membakarmu dan memanggangnya, kata Ye Chen sambil tersenyum. Saat api berkobar, kobaran apinya sangat mengerikan. Api dari tungku dewa juga disuling dari api yang kacau, dan kekuatannya sangat mengerikan. Api kekacauan berkobar, dan api di seluruh langit menyelimuti. Suhu udara tiba-tiba naik. Udara dingin pemuda klan Yuming terhalau oleh api setelah kekacauan. Kemudian, Ye Chen memegang tungku, menghantam pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming. Tungku itu berubah menjadi api, membakar langit. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming terkejut. Ia tidak menyangka Ye Chen memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Lagi pula, Ye Chen tidak mencoba menguji mereka, melainkan berusaha sekuat tenaga. Menghadapi sekelompok orang seperti itu, Ye Chen tidak perlu mencoba. Lagi pula, kekuatan orang-orang ini sangat kuat. Jika mereka mencoba, itu akan memakan waktu terlalu lama. Ia sangat sibuk sekarang, tetapi ia tidak punya banyak waktu untuk berurusan dengan orang-orang ini. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming mengeluarkan kekuatan kekacauan, dan udara dingin yang lebih kuat keluar. Sebuah pedang dingin tergenggam di tangan pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming, lalu ditebas. Tebas Yuming. Pemuda klan Yuming menebas dengan pisau, yang sangat mengerikan.
Ini adalah pedang Yuming milik klan Yuming. Pedang ini juga merupakan senjata terkenal di dunia kekacauan. Jika terluka oleh senjata, tubuhnya akan ditelan oleh hawa dingin, lalu dibuang dan mati hidup-hidup. Boom! Ketika dua senjata berbenturan, yang satu panas dan yang lainnya dingin. Api tungku alkimia adalah api kekacauan. Api ini sangat hegemonik, dan langsung melahap pedang Nether. Pedang Yuming bergetar dan terus-menerus menyemburkan udara dingin untuk melawan. Kekuatan kekacauan Ye Chen meledak, semuanya terkondensasi di tungku pemurnian. Kekuatan tungku pemurnian meledak, melahap pedang Nether sepenuhnya. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming merasa tidak enak dan segera mundur. Ia tidak bisa mencabut pedang Yuming. Pedang Yuming dilahap oleh tungku alkimia, lalu dibakar setelah kekacauan. Pedang itu benar-benar ditinggalkan. Orang ini setidaknya memiliki kekuatan 6 tingkat dewa. Sepertinya dunia masih memiliki beberapa tugas berat. Para pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming menggertakkan gigi mereka. Ye Chen tidak punya waktu untuk membuang waktu di sini. Ia melompat lagi, dan kekuatan kekacauan melonjak. Kemudian ia mengayunkan tinjunya dan langsung membunuhnya. Kekacauan, tinju Ye Chen ganas dan tak tertandingi, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tatapan mata pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming dingin, dan kemudian seluruh tubuhnya kembali dingin, membuat udara di sekitarnya membeku. Kau kuat, tapi kau akan mati. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming itu dingin. Dengan itu, pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming mengumpulkan seluruh kekuatan mereka, lalu meraung, dunia Nether telah berubah. Kekuatan pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming meletus, dan tubuhnya tampak berubah. Seluruh napasnya semakin kuat, udara dingin di sekujur tubuh membuat orang-orang merasa sangat dingin. Menggunakan metode rahasia, Ye Chen tersenyum sinis dan berkata, di hadapanku, metode rahasia apapun tidak berguna. Pukulan Ye Chen begitu lugas. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming tahu bahwa jika dia tidak menggunakan metode rahasia, dia tidak akan mampu mengalahkan Ye Chen dalam hal efektivitas tempur, jadi dia hanya bisa menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Telapak tangan Yuming, pemuda dari klan Yuming meraung, dan kedua telapak tangan saling berbenturan. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, telapak tangan itu bertabrakan dengan tinju sihir kacau milik Ye Chen. Ledakan, kekuatan dahsyat meletus, keduanya terus bertabrakan lebih dari 10 kali, setiap kali dapat menghantam kehampaan hingga menggigil. 9 tinju naga sejati, Ye Chen meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan kekacauan, lalu lengannya dililit 9 naga emas asli, dan suara nyanyian naga bergema di langit. 9 tinju naga asli di benua naga asli. Bagaimana mungkin? Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming terkejut. Dia tahu bahwa orang-orang Zenlong dari tanah Zenlong telah datang, dan Zenlong Jiuquan adalah metode unik orang-orang Zenlong, dan itu tidak menyebar ke luar negeri. Jika orang-orang Zenlong tahu bahwa metode rahasia mereka tersebar ke luar negeri, mereka yang mendapatkan keterampilan rahasia itu pasti akan mati. Dan sekarang orang-orang di dunia ini benar-benar dapat memiliki 9 tinju naga, yang pasti berhubungan dengan klan naga asli. Pada saat ini, sebuah kemungkinan muncul di benak pemuda klan Yuming. Klan naga asli pernah ada di sini dan dikalahkan oleh pria di depannya, lalu dia mendapatkan 9 tinju naga asli. Ternyata ini adalah metode naga asli. Ye Chen juga sedikit terkejut. Bagaimana mungkin surga jiwa tanah Qingjian bertemu dengan 9 tinju naga asli dari klan naga asli? Mendengar kata-kata Ye Chen, pemuda klan Yuming membantah kemungkinan itu. Sepertinya dia tidak berhubungan dengan orang-orang Zenlong. Dari mana datangnya 9 tinju Zenlong? Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming curiga. Pada saat ini, tinju Ye Chen telah terbunuh, dan seekor naga sungguhan yang mengerikan terbunuh di setiap tinjunya. Pemuda klan Yuming segera meraung, segel Dewa Yuming. Pemuda klan Yuming dengan cepat mencubit sidik jari dengan kedua tangan, satu di kiri dan satu di kiri. Kedua sidik jari itu sangat dingin, dan kemudian mereka langsung membunuh Ye Chen. Boom, boom, tinju dan segel kedua orang itu terus-menerus bertabrakan. Dalam proses tabrakan tersebut, Ye Chen mengubah cara serangannya. Penggunaan berbagai macam metode serangan membuat para pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming sedikit bingung, dan hukum Ye Chen tidak dapat ditemukan. Terlebih lagi, metode serangan Ye Chen terlalu banyak. Para pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming mengalami beberapa kesulitan, dan mereka hampir tidak dapat mengimbangi ritme Ye Chen. Bahkan lebih mustahil untuk menang. Langit mengayunkan pedang ajaib. Ye Chen membunuhnya dengan pedangnya. Hujan pedang berhembus ke seluruh langit. Itu sangat spektakuler dan mengerikan. Pedang hijau, kau juga bisa memainkan pedang ajaib di langit biru daratan. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming terkejut. Hujan pedang jatuh ke seluruh langit, dan dia terus menghindar, tetapi serangan sekuat itu tidak dapat dihindari sepenuhnya. Tubuhnya terluka oleh ki pedang, yang akan tertinggal di tubuhnya. Darah mengalir keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Ye Chen sekali lagi menghunus pedangnya untuk membunuh, meraung, bunuh Dewa 33 wujud. Kenapa kau tahu jurus unik dari daratan Qingjian? Orang-orang yang dipimpin oleh klan Yuming terkejut dan segera mundur. Dalam posisi yang tidak menguntungkan, ia tidak berani menyentuh mereka. Ye Chen berkata dengan dingin, aku ingin menyampaikan pesan kepadamu. Orang-orang di negeri pedang hijau telah menjadi pelayanku lagi. Untuk membalas kebaikanku karena tidak membunuh,
mereka telah memberitahuku semua jurus unik yang mereka ketahui. Jangan khawatir, aku juga tidak akan membunuhmu. Kau sangat berharga, kau akan sangat berguna di masa depan. Bunuh dia bersama-sama. Pemuda klan Yuming meraung. Kalian bisa membunuhku jika kalian melakukannya bersama-sama. Orang-orang ini seharusnya lebih lemah darimu. Itu semua umpan meriam, Ye Chen berkata dengan nada meremehkan. Pada saat ini, penguasa laut yang menyaksikan pertempuran juga bergerak. Meskipun dia terlalu cantik untuk digambarkan, begitu dia mulai, dia tidak ragu-ragu dan melakukan gerakan yang cukup keras. Yuji, jangan bunuh mereka. Aku berguna, kata Ye pada lautan. Yuji mengangguk, lalu hembusan napas yang kuat keluar, mengejutkan pemuda klan Yuming. Hembusan napas yang kuat sekali, kekuatan wanita ini seharusnya mencapai tingkat ke-6 dewa. Para pemuda klan Yuming ketakutan. 33 cara membunuh dewa milik Ye Chen telah membunuh para dewa. Para pemuda klan Yuming tak mampu menghindarinya. Mereka hanya bisa melawannya dan mengeluarkan kekuatannya dengan liar. Kemudian ia meraung, lonceng pelindung Dewa Neter. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming segera membentuk lonceng dewa dengan kekuatan kekacauan, dan menggenggamnya untuk menahan serangan Ki Pedang Ye Chen. Pedang Ki terus-menerus membelah padanya, dan penutup lonceng Dewa Yuming berhasil menahan 33 gerakan pembunuh dewa. Kau tak bisa menghancurkan penutup lonceng Netherworld-ku. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming mencibir. Ye Chen bergumam, kau tak bisa menghancurkannya. Aku tak bisa melihatnya, kan? Ye Chen berkata begitu, kekuatan yang lebih dahsyat meledak, dan dalam sekejap, kekuatan Dewa Pembunuh 33 meningkat pesat, dan pedang itu menjadi semakin mengerikan. Pedang itu jatuh di atas penutup lonceng Netherworld God dan berdengung. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming merasakan kekuatan Ye Chen semakin kuat, dan raut wajahnya berubah. Serang dia, pemuda klan Yuming segera berteriak. Beberapa orang Yuming mengepung Yuji, dan beberapa lainnya datang ke arah Ye Chen. Mereka semua tahu kekuatan Ye Chen. Tak satu pun dari mereka berani gegabah. Mereka semua mengeluarkan kekuatan dahsyat dan membombardir Ye Chen. Ye Chen mendengus, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan ki pedang, dan roh pedang itu mengelilinginya, dan dia bertabrakan dengan orang-orang dari klan Yuming itu. Ye Chen hanya perlu melawan mereka sebentar. Ia akan menghancurkan lonceng Dewa Netherworld dalam waktu singkat ini, lalu menaklukkan pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming. Seperti kata pepatah, tangkap raja dulu. Pedang Ye Chen semakin ganas, lalu ia menggabungkan metode serangan longsoran salju dengan 33 cara membunuh dewa, dan menebasnya dengan satu pedang. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan kekuatan dahsyat menghantam lonceng Dewa Netherworld. Lonceng Dewa Netherworld mengeluarkan suara memekakkan telinga, lalu muncul retakan halus. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming terkejut, dan seluruh jam dewa hancur berkeping-keping, tak mampu menahan serangan Ye Chen. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming terpental mundur dan meluncur mundur. Ye Chen menggunakan hukum ruang dan waktu. Tubuhnya melesat dan menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming. Longsoran salju, Ye Chen berteriak dan membunuh dengan tinjunya. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming itu tak mampu bereaksi sama sekali. Seluruh orang itu menerima pukulan keras dan telak dari Ye Chen. Suara tulang patah terdengar, dan tubuhnya terlempar terbalik, darah menyembur dari kejauhan. Pukulan ini cukup untuk membuat para pemuda klan Yuming kehilangan daya juang mereka. Ye Chen tidak menghiraukannya, tetapi malah mulai menyerang orang-orang klan Yuming lainnya. Anggota klan Yuming lainnya terkejut. Bahkan orang-orang terkuat mereka pun bukanlah lawan Ye Chen. Mereka bahkan semakin tak berdaya di tangan Ye Chen. Ah, puff, jeritan bergema di antara langit dan bumi. Tak lama kemudian, Ye Chen dan Yuji berhasil menghabisi sisa orang-orang itu. Mereka semua kehilangan kekuatan tempur dan tidak ada yang mati. Senang rasanya punya lebih banyak pelayan. Ye Chen memandang orang-orang dari suku Yuming yang terbaring di tanah dan mengerang, lalu berkata sambil tersenyum, Yuji, apa kau mau pelayan pria? Aku bisa memberimu beberapa. Pria tidak punya barang bagus, jangan. Fish Ji berkata ringan. Ye Chen memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Dia pikir aku bukan pria-pria bau itu. Aku akan menjadikanmu pelayan, dan jika kau patuh, kau tetap tidak akan mendapat masalah, kata Ye Chen sambil menyeringai. Jika kau berani berbuat jahat pada kami, kau akan mati tanpa kuburan. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yuming menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Mereka semua tawanan, dan mereka masih berteriak-teriak. Sepertinya kau sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Ye Chen menghampiri kepala klan Yuming dan berkata, tahukah kau apa yang terjadi pada orang-orang di negeri pedang hijau yang datang ke sini untuk bermain-main liar dan ditangkap olehku? Hari arwah dan Wang Yu membersihkan lubang untukku dan memungut kotoran selama beberapa hari. Sekarang mereka meninggalkan bekas. Mereka semua pergi ke lubang untuk buang air. Mereka merasa mual ketika mendengar kata, Maokeng. Setelah mendengar ini, para pemuda klan Yuming menjadi pucat satu persatu. Jika kau pergi, kau akan mengalaminya. Lagi pula, kalau kau tidak mengalaminya, bagaimana kau bisa tahu betapa indahnya hidup ini? Ye Chen menatap mata orang-orang ini, lalu tersenyum puas. Beraninya kau, pemuda dari dunia bawah itu marah. Ye Chen berkata,
Terserah kau saja. Hari pertama, kau pergi membersihkan lubang. Senang sekali kau ada di sini akhir-akhir ini. Sekarang bubuk-bubuk itu berkilau. Maaf aku harus berjongkok. Wajah pemuda itu langsung memucat, dan yang lainnya tidak berani berbicara lagi. Mereka tidak akan terlalu takut membiarkan mereka mati, tetapi membiarkan mereka membersihkan lubang lebih mengerikan daripada membunuh mereka. Ye Chen menyegel ladang ramuan mereka, dan masing-masing tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Lalu ia bertanya, selain kau, siapa lagi yang datang? Ada juga orang-orang Shenhuo di benua Shenhuo, orang-orang Zhenlong di benua Zhenlong, dan orang-orang Lei di benua Tianji, kata pemuda Yuming Ye, yang dipimpin oleh klan Yuming. Ye Chen berkata, Shenhuo, Zhenlong, dan Lei. Dari mana mereka semua berasal? Aku tahu orang-orang dari daratan Qingjian berasal dari langit. Bagaimana denganmu? Kita berasal dari gunung es itu, dan kita hampir mendapatkan Ordo Giok Dingin. Akhirnya, kita diloloskan oleh Ordo Giok Dingin, kata Dark Knight. Ordo Giok Dingin, apakah itu tokennya? Ye Chen sedikit terkejut. Ya, itu harta karun klan Chaos. Meskipun hanya harta spiritual, itu juga sangat kuat bagi kita, tanya Dark Knight. Apakah klan Shenhuo berasal dari domain api Chaos? Apakah klan Lei berasal dari Lei Qi? Apakah naga sejati dari Laut Chaos? Ye Chen berkata sambil menatap Yuji. Naga sejati benar-benar berasal dari laut. Aku membantai 2 naga sebelum datang ke sini. Aku tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi aku datang ke sini untuk memberitahumu, kata Yuji. Ye Chen mengangguk dan berkata, saat ini, klan naga sejati, klan Shenhuo, dan klan Lei belum muncul. Aku akan menunggu di sini, dan mereka akan lewat cepat atau lambat. Jika mereka bergandengan tangan, kalian semua akan mati. Malam yang gelap mencibir, Ye Chen tiba-tiba tertawa dan berkata, aku benar-benar ingin berterima kasih atas pengingatmu. Baiklah, aku akan menyiapkan barisan, dan kalian akan membawa mereka ke dalam lubang. Jika kalian berhasil, kalian tidak perlu membersihkan lubang itu. Bagaimana dengan urusan ini? Kalian ingin kami saling membunuh? Malam yang gelap mencibir, Ye Chen berkata, apakah itu yang kalian sebut kanibalisme? Hebat, seperti kalian berhubungan baik. Bukankah kalian semua datang ke sini untuk membuat daftar dewa? Ye Chen berkata begitu terus terang sehingga malam yang gelap harus berkata, kalian benar. Jika kami membantu kalian mengadu domba mereka, kalian akan memperlakukan kami dengan baik. Jangan khawatir, aku akan memperlakukan kalian dengan baik dan tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Yang paling kusuka adalah orang yang tahu perkembangan terkini. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kemudian, Ye Chen mulai memasang formasi 5 elemen di dekatnya. Dengan kekuatan Ye Chen saat ini, formasi tak terlihat yang disusunnya sungguh luar biasa kuat, dan ia akan dikendalikan oleh kekuatan kekacauan, dan kekuatannya akan semakin mengerikan. Setelah melakukan persiapan seperti itu, Ye Chen menaklukkan malam yang gelap, lalu melepaskan orang-orang lainnya, dan hanya membuka segel mereka, tidak sepenuhnya. Sebaiknya kau jujur, kalau tidak dia akan mati. Jangan main-main. Wajah Ye Chen dingin dan berkata, kalian sekarang tawanan. Jika kau main-main, kau akan mati. Meskipun orang-orang Netherworld sangat enggan, tetapi sekarang hidup mereka ada di tangan Ye Chen, dan ketidakpatuhan bukanlah hal yang baik. Terlebih lagi, mereka sekarang menderita kerugian besar. Mereka tidak bisa membiarkan naga sejati, Shenhuo, dan klan Lei mendapatkan apapun dengan mudah. Orang-orang Yuming sedang menunggu orang-orang dari ras lain di kota Tianming. Setelah menunggu setengah hari, mereka menunggu klan Lei datang. Orang-orang dari dunia bawah segera berpura-pura pergi ke kota Guangming, dan kedua kelompok itu bertemu secara tidak sengaja. Ternyata mereka adalah teman-teman keluarga Lei. Kalian datang dengan sangat cepat, kata seorang anggota klan Yuming sambil tersenyum. Kalian datang tidak lambat. Kudengar kali ini adalah pemimpin malam dunia bawah. Di mana orang-orang dari dunia bawah? Tanya seorang pemuda kekar berambut perak dari klan Lei. Kami baru saja mendapat masalah. Kakak laki-laki saya pergi untuk saling mengejar dan membunuh. Konon pria itu ada hubungannya dengan pria yang memegang daftar dewa. Kata pemuda dari dunia bawah itu. Orang-orang dari klan Lei tertegun sejenak, lalu menatap orang-orang di alam baka, dan berkata, apakah hanya malam gelap yang mengejar kalian? Pemuda dari suku Yuming berkata, kekuatan pria itu tidak lemah. Di antara kita, hanya kekuatan kakak laki-lakiku yang bisa melawannya. Lagi pula, kita semua tahu betul temperamen kakak laki-lakiku. Untuk mangsa seperti itu, dia suka berburu sendirian. Kita tinggal menunggunya di sini. Karena kita sudah bertemu orang-orang yang berhubungan dengan daftar dewa, kita tidak boleh gegabah. Ayo kita bantu Dark Knight, jangan sampai dia tenggelam di selokan. Pemuda dari suku Lei berkata sambil tersenyum. Kita sudah menemukan orang ini. Pemuda dari suku Yuming segera berkata, tujuan kita sama, kita bisa bekerja sama saat itu. Klan Shenhuo dan klan Zhenlong akan datang untuk merampok kita. Pemuda Lei berkata, juga mengabaikan pemuda dari dunia bawah, dengan orang-orang bergegas ke depan. Dan tepat di depan, Dark Knight dan Yuji mulai bertarung, membuat keributan. Setelah orang-orang dari suku Lei menyaksikan pertempuran antara Yu Mingye dan Yuji, Lei Bao, pemuda yang dipimpin oleh klan Lei, tertawa dan berkata, Yu Mingye,
ada apa denganmu? Kau bahkan tidak bisa memahami seorang gadis kecil. Kakak, aku akan membantumu. Siapa yang butuh bantuanmu, pergilah dari sini. Malam yang gelap itu berteriak. Kita bahkan tidak akan peduli tentang itu ketika kita masih muda. Pergi. Yuji sangat marah. Dia benar-benar marah. Lei Bao tertawa dan membawa orang-orang ke dalam formasi yang dipasang oleh Ye Chen. Ketika Yu Mingye dan Yuji melihat mereka berada di dalam formasi, mereka bertarung dan keluar dari formasi. Ketika mereka meninggalkan formasi, Lei Bao dan yang lainnya berada tepat di tengah formasi. Ye Chen, yang telah lama menunggu, segera mengaktifkan formasi 5 elemen. Formasi 5 elemen tiba-tiba meledak. Orang-orang dari klan Lei tidak siap. Di tempat, beberapa orang terkejut oleh dampak penolakan formasi, dan seluruh tubuh mereka berlumuran darah. Sebanyak 10 orang datang ke klan Lei. Dalam sekejap, 3 orang terluka parah, dan 5 lainnya luka ringan. Lei Bao, yang kondisinya sedikit lebih baik, berhasil menahan pukulan dahsyat itu. Ye Chen mengaktifkan formasi 5 elemen secara menyeluruh, dan kekuatan formasi 5 elemen meningkat pesat. Orang-orang dari klan Lei panik. Melihat situasi ini, Lei Bao tahu bahwa dirinya terjebak. Ia langsung memelototi Dark Knight dan berkata, "Apa maksudmu, Dark Knight? Kenapa menjebakku? Bukan aku yang ingin menjebakmu." Dark Knight menggelengkan kepalanya. "Bukan dia yang ingin menjebakmu, tapi kamilah yang akan menjebakmu." Ye Chen keluar dan berkata sambil tersenyum, "Mereka telah kutangkap. Tentu saja, mereka tidak bisa melihatmu. Jadi mereka juga membawa seorang pendamping. Apa kau pikir ini akan menjebakku? Konyol sekali." Lei Bao meraung, kekuatan guntur melonjak di sekujur tubuhnya, dan mengeluarkan kekuatan teror. Kekuatan Lei Bao ditunjukkan, lalu ia mulai menghancurkan formasi tersebut. Tanpa mempedulikan benturan apapun, ia menghantam dan membunuh dengan tinjunya. Seluruh formasi 5 elemen diselimuti kekuatan guntur. Lei Bao ini benar-benar hebat. Ye Chen bergerak sedikit. Lei Bao juga jenius kelas 1 di klan Lei. Kekuatannya mengerikan. Hanya sedikit orang di alam yang sama yang berani melawan Lei Bao seperti ini. Kata malam yang gelap. Ye Chen berkata, "Sayang sekali ketika kau datang kepadaku. Sekuat apapun, itu tidak akan bertahan lama." Ye Chen berkata, "Tungku pemurnian kehendak, palu dewa, cambuk, dan kapak pangu dipanggil bersama." Dengan gangguan dari formasi 5 elemen, Lei Bao bergegas. Boom! Palu dewa jatuh dan bertabrakan dengan Lei Bao. Tubuh Lei Bao terguncang mundur. Pada saat yang sama, tungku pemurnian ditekan, dan Lei Bao segera melawan dengan panik. Pada saat ini, kapak dan cambuk pangu terbunuh bersamaan. Cambuk itu menebas jiwa, kapak pangu membelah, cahaya kapak terasa dingin, menusuk tulang. Lei Bao pertama kali merasakan pusing di kepalanya, lalu rasa sakit yang menusuk di dadanya. Kemudian, tubuh Lei Bao dihantam oleh kekuatan formasi 5 elemen dengan 4 artefak. Lei Bao tidak punya kesempatan untuk melawan dan bertahan. Setelah beberapa kali, Lei Bao tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun. Malam yang gelap tampak konyol, Lei Bao yang begitu kuat dikalahkan seperti ini. Lei Bao dipukuli dan tidak bisa bangun. Tentu saja, anggota Lei Bao lainnya tidak perlu mengatakan bahwa mereka jatuh beberapa kali. Ye Chen memasang formasi. Meskipun beberapa anggota Lei Bao terbaring, mereka tidak mati, hanya terluka. Lei Bao menatap Ye Chen, matanya sangat enggan, penuh kebencian, "Jika kita bertarung dengan adil, kau akan kalah. Aku bisa menjatuhkanmu dengan mudah. Untuk apa repot-repot?" Ye Chen sama sekali tidak merasa malu. Asal dia bisa menghadapi musuh beberapa kali, ngapain repot-repot cara menjatuhkannya? "Apakah kau punya sedikit semangat yang kuat?" Lei Bao tampak sangat tenang. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, "Yang kuat. Aku bukan orang kuat, kau boleh memperlakukanku seperti bajingan, dan aku tidak akan keberatan." Lei Bao benar-benar terdiam. Ada orang-orang yang begitu berani di dunia ini. Mereka memiliki kekuatan yang begitu besar, tetapi mereka juga bajingan. "Malam yang gelap, kalian semua baik-baik saja hari ini. Aku akan memperlakukanmu dengan baik." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Lei Bao, aku akan memberimu kesempatan untuk bergabung dengan klan naga sejati atau klan Shenhuo, dan aku bisa memperlakukanmu dengan baik. Bah, jika kau ingin aku membantumu menggali orang, kau bermimpilah." Rebecca merasa sangat sesak napas. "Malam yang gelap, katakan padanya, apa konsekuensinya jika tidak setuju?" Ye Chen tidak marah, kata Light. Malam yang gelap berkata sambil tersenyum, "Jika kau menurutiku, aku akan menyikat lubang setiap hari dan memungut kotoran." Wajah Lei Bao dan orang-orang Lei lainnya berubah setelah mendengar kata-kata dari malam yang gelap. Membiarkan mereka memunguti kotoran dan menyikat lubang. Mereka adalah talenta-talenta klan Lei. Mereka berada di puncak. Mereka pasti kuat di masa depan. Bagaimana mereka bisa menyikat atap jerami dan memunguti kotoran? Bajingan. Lei Bao mulai mengumpat. "Kubilang, saudara Lei Bao, jangan berteriak. Percuma saja. Jiwa daratan pedang hijau, orang-orang itu datang lebih awal. Akibatnya, mereka sudah lama mengecat lubang itu. Sungguh menyedihkan." Malam yang gelap berkata, "Aku tidak mau menyikat lubang itu, jadi aku setuju. Coba pikirkan, jika kau benar-benar menyikat lubang dan memunguti kotoran di sini, kau akan kembali ke dunia kekacauan.
Kalau kau dikenal, tak ada wajah untuk dilihat orang. Malam Yuming mulai membujuknya agar bersikap lebih baik di depan Ye Chen. Ia sekarang tahu bahwa Ye Chen jelas bukan orang baik. Ia benar-benar bisa melakukan apa saja. Karena itu, lebih baik jangan bermusuhan dengan Ye Chen, kalau tidak mereka akan kesulitan. Kau tak punya nyali, kau sudah mempermalukan keluargamu. Lei Bao memarahi Malam Kegelapan. Malam Kegelapan mendengar ucapan itu, dan berkata, karena kau bahkan tidak mendengarkan itu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu saat itu. Melihat Lei Bao menolak bekerja sama, Ye Chen berkata, baiklah, jika kau sangat suka membersihkan toilet, pekerjaan itu akan diserahkan kepadamu dari surga jiwa, dan surga jiwa pasti berterima kasih padamu. Di Malam Kegelapan, terserah padamu untuk pergi ke klan Shenhuo dan klan Naga Sejati. Jika kau melakukan dua hal ini dengan baik, aku akan memberimu banyak hadiah. Ye Chen berkata pada Malam yang Gelap. Bagus, Malam yang Gelap tidak memikirkannya, jadi dia setuju. Setelah itu, Ye Chen menyegel Lei Bao dan yang lainnya dan memasukkan mereka ke dalam tas dewa dan surga, lalu memperkuat susunan 5 elemen. Kali ini, orang-orang yang menunggu di dunia bawah berasal dari klan Naga Sejati. Kali ini, gadis ikan itu menolak untuk bertarung. Ye Chen tidak punya pilihan selain bertarung dengan Yuming Knight. Malam Gelap, ada hal-hal baik yang harus kita bagi bersama. Kau tidak bisa bersikap baik seperti ini. Seorang anggota klan Zhenlong tertawa. Malam Gelap meremehkan dan bergumam dingin, bergulinglah, yang keren di mana harus tinggal. Kurasa kau sangat pekerja keras. Aku akan membantumu. Pria muda dan setengah baya yang dipimpin oleh klan Zhenlong datang ke arah formasi 5 elemen. Yuming Knight bergumam, Long Ye, jika kau berani melawan, aku tidak akan menghabisimu. Aku membantumu, kata Longye sambil tersenyum. Dark, hentikan mereka. Malam Gelap bersorak. Yuming Dark dan yang lainnya segera berdiri di depan Longye. Yuming Dark berkata, berhenti di sini, kalau tidak, kau akan mati. Konyol, terserah kau saja. Long Ye mencibir dengan nada meremehkan, aku juga meremehkan tanganmu, biarkan bangsaku bermain denganmu. Pemuda-pemuda lain dari ras Zhenlong bergegas maju, dan pemuda Yuming mundur. Bangsa Naga Sejati menyusul mereka. Longye tersenyum dan berkata, apa kau begitu rentan? Mengerikan, saat itu, semua pemuda dari klan Naga Sejati memasuki formasi. Ye Chen dan anggota klan Yuming melihat kejadian ini, dan mereka segera mundur dari formasi. Pada saat itu, Yuji memanfaatkan waktu yang tepat dan mendesak para pemuda dari klan Naga Sejati untuk terjebak di dalam formasi. Kuncinya adalah Yuji masih berada di dalam formasi atribut air. Karena klan Naga Sejati terlalu akrab dengan atribut air, Yuji perlu duduk di kota agar tidak lolos dari formasi atribut air. Di saat yang sama, formasi atribut tanah diperkuat berdasarkan 5 elemen yang saling menahan. Dengan cara ini, para pemuda dari klan Naga Sejati tidak bisa masuk atau mundur, yang sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, semua ini terjadi begitu cepat sehingga Long Ye dan yang lainnya tercengang oleh kekuatan formasi 5 elemen. Meskipun reaksi Longye cepat dan telah dilawan, tetapi setelah atribut tanah dan air ditingkatkan, kekuatan tabrakan mereka juga semakin mengerikan. Long Ye menanggung beban pertama, dan kekuatan dahsyat yang menghantam seluruh tubuh orang itu membuatnya terguling. Pada saat yang sama, Ye Chen mengeluarkan beberapa artefak, pertama-tama, untuk menjatuhkan Long Ye. Beberapa artefak terbunuh bersamaan. Long Ye, yang sudah tidak mampu melawan, benar-benar panik. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, ia jatuh ke tanah dalam kesedihan dan kemarahan. Ketika anggota klan Zhenlong lainnya melihat Longye dikalahkan, mereka semua ketakutan dan menjadi semakin bingung. Mereka semua tak kuasa menahan serangan formasi 5 elemen dan beberapa artefak, dan akhirnya tersungkur ke tanah. Setelah puas, beberapa pagi berlalu, dan para tawanan menerima beberapa baris kalimat. Sialan, siapa kau? Ye marah dan menatap ke arah Ye Chen. Ye Chen berkata, akulah yang kau cari. Bagaimana kau tahu kami datang? Tanya Long Ye ragu. Sebelumnya, beberapa orang dari negeri Pedang Hijau telah lama datang, dan masih melayani sebagai pelayan di Aula Guangmingku. Apa kalian berdua dibunuh oleh Yuji? Keberadaan kalian sudah lama terungkap. Apa kau pikir ini sangat rahasia? Ye Chen mendengus. Sialan, jika kita bisa bersaing secara adil, aku tak bisa menerima cara kejam seperti itu untuk menjatuhkanku. Long Ye meraung. Ye Chen mencibir dan berkata, kau sebodoh Lei Bao. Kau bisa dengan mudah menangkapmu. Kenapa repot-repot begitu? Jangan ngomongin soal sikap atau semacamnya. Terkadang kau tak bisa melakukan hal seperti itu, katanya dengan ekspresi dingin. Long Ye mengepalkan tinjunya. Ia tak menyangka kedatangan mereka kali ini akan berakhir seperti ini. Sebelum datang, mereka semua bersumpah untuk mendapatkan daftar dewa, membunuh orang-orang di sini, dan menguasai seluruh dunia. Namun kenyataannya begitu kejam. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk memperjuangkan perlakuan istimewa. Ye Chen menatap Longye yang geram, lalu tersenyum licik. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Longye. Aku tahu ada juga klan Shenhuo yang datang. Sekarang hanya klan Shenhuo yang belum kutangkap. Jika kau bisa membantuku menangkap klan Shenhuo,
kau akan hidup lebih baik di masa depan. Kata Ye Chen. Petik 2. Kau membiarkan kami saling membunuh. Tanya Long Ye dingin. Ye Chen berkata, aku menyadari kalian semua punya kelebihan. Jelas kalian lawan, tapi kalian merasa seperti rekan seperjuangan yang sangat baik. Long Ye berkata, aku membantu kalian, apa kalian tidak akan mempermalukan kami? Sulit dikatakan, tapi itu pasti lebih baik daripada tidak membantu. Ye Chen berkata samar-samar dan tidak memberikan jawaban yang pasti. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain percaya. Baiklah, aku berjanji. Long Ye menggertakkan giginya dan akhirnya setuju. Yang ada di benaknya adalah karena mereka ditangkap, mereka tidak akan pernah bisa diremehkan oleh orang-orang Shenhuo itu. Ye Chen menyegel ladang ramuan beberapa orang di Long Ye, lalu meminta mereka menggunakan metode yang sama untuk memimpin klan Shenhuo. Setelah klan Shenhuo datang ke kota Tianming, mereka juga ditipu. Alasan utamanya adalah mereka kehilangan akal sehat dan penilaian ketika mendengar ada hubungannya dengan daftar dewa. Setelah orang-orang Shenhuo dibawa ke susunan 5 elemen, Ye Chen mendesak susunan 5 elemen, dan kemudian meningkatkan kekuatan susunan atribut air. Ia menyuruh Yuji dan Longye duduk di dalam formasi atribut air. Mereka mengolah atribut air. Setelah meningkatkan atribut air, mereka menggunakan jalan air untuk menaklukkan api dan menekan bulu api klan Shenhuo. Setelah itu, ia merasa tertindas oleh air. Di saat yang sama, Ye Chen melemparkan beberapa artefak. Seluruh kekuatan Yan Yu meledak, dan ia tak mampu menahan serangan beberapa artefak. Ia berulang kali dibombardir dan diregresi. Akhirnya, ia terkena palu Godamer tepat di dadanya, yang langsung melesat keluar dan memuntahkan seteguk darah. Burning Feather dipenuhi amarah yang tak tertandingi, matanya menyemburkan api, mengingat kejadian barusan, seteguk darah menyembur keluar. Longye, kal bajingan. Geram Yan Yu. Longye berkata, orang tidak melakukannya untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, kita ini saingan. Kaulah yang terlalu serakah. Kita tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Jika aku punya kesempatan untuk hidup, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yan Yu memelototi Long Ye. Apakah kau bisa bertahan hidup di masa depan tergantung pada kerjasamamu? Ye Chen tersenyum dan berkata, baiklah, sekarang kau telah menjadi pelayanku. Selama kau cukup patuh, kau bisa hidup tanpa masalah. Lagi pula, aku akan mengirimmu kembali ke dunia kekacauan. Maukah kau berbaik hati? Yan Yu sama sekali tidak mempercayai Tao. Ye Chen berkata sambil tersenyum, percaya atau tidak, aku sudah mengatakannya. Kuulangi, jangan mencoba bermain trik. Itu tidak berguna, itu hanya akan mempercepat kematianmu. Senyum Ye Chen membuat Long Ye, Yan Yu, dan Yuming Knight menggigil. Mereka bisa melihat dari mata Ye Chen. Meskipun Ye Chen berbicara sambil tersenyum, dia jelas orang yang kejam. Dan Chen bisa membuka segel Dan Chen, atau mereka hanya bisa melakukannya untuk diri mereka sendiri. Seorang anggota klan Shenhuo tidak mempercayainya. Dia diam-diam mencoba membuka segel tersebut. Akibatnya, segel di tubuhnya meledak, ladang eliksir hancur, dan dia meninggal. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua pucat ketakutan. Saat ini, mereka benar-benar mempercayai kata-kata Ye Chen. Ye Chen memandangi mayat orang-orang Shenhuo, lalu berkata kepada orang-orang lainnya, aku sudah memperingatkan kalian untuk tidak mencoba membuka segel. Itu akan sangat berbahaya. Jika aku berani menanam segel, aku tidak takut kalian akan membukanya. Siapapun yang ingin mencoba, cobalah saja, dan aku tidak akan menghentikannya. Ye Chen menatap seluruh umat manusia. Orang-orang dari beberapa ras besar tidak berani mencoba begitu saja. Jika mereka tidak melepaskannya dan mati, tidak akan ada tempat untuk berpikir. Pada saat ini, wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi muram, lalu ia segera berkata kepada Yuji, sesuatu terjadi pada Feng Shentai. Setelah itu, Ye Chen mengumpulkan Yuming Ye, Lei Bao, dan yang lainnya ke dalam tas Dewa Langit dan Bumi, lalu bergegas ke panggung Feng Shen dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, Dewa Kehancuran, Dewa Kematian, Dewa Takdir, dan Dewi Malaikat tiba-tiba dalam kesulitan dan menyerang Dewi Langit dan Dewa Kehancuran dengan kecepatan tercepat. Dewi Langit dan Dewa Kehancuran tidak menyangka bahwa keempat Dewa Kehancuran berani bertindak saat ini. Mereka tidak siap, apalagi, jaraknya sangat dekat. Bahkan jika mereka ingin menghindar, mereka tidak dapat sepenuhnya menghindarinya. Apalagi, kedua belah pihak berimbang 4 lawan 2. Dalam hal serangan diam-diam, keuntungannya penuh. Tianu dan Dewa Kehancuran langsung roboh. Mereka berdua terluka parah. Separuh bahu Tianu hancur, dan lengan Dewa Kehancuran hancur berkeping-keping. 2 orang dihancurkan oleh Dewa dan 4 orang lainnya setelah serangkaian serangan mendadak, jatuh ke tanah, kehilangan efektivitas tempur. Ye Chen sedang menyegel para dewa, dan tidak bereaksi terhadap semua ini. Dia telah berjaga-jaga terhadap kehancuran beberapa dewa, tetapi baru saja sebagian energinya disalurkan ke tubuh Nether Knight dan yang lainnya. Selain itu, Ye Chen berpikir bahwa orang-orang ini akan langsung menyerangnya, tetapi dia tidak menyangka akan menyelesaikan Tianfei dan Dewa Gurun terlebih dahulu. Para penghancur tahu betul bahwa jika mereka menyerang Ye Chen, maka Dewi Surga dan Dewa Kehancuran tidak akan tinggal diam.
Bahkan jika itu adalah situasi 3 lawan 4, ada risiko besar bahwa mereka ingin menang. Sejak pertarungan terakhir dengan Ye Chen, Dewa Kehancuran telah mengetahui bahwa Ye Chen sangat kuat, jadi mereka tidak boleh gegabah untuk memastikan mereka dapat memenangkan daftar dewa. Tatapan Ye Chen tiba-tiba menjadi dingin. Ia menatap Tianu dan Dewa Kehancuran. Meskipun mereka terluka parah, mereka masih hidup. Tahukah kalian bahwa kalian telah menggali lubang untuk diri kalian sendiri? Kata-kata Ye Chen sangat dingin. Semua orang yang hadir tercengang oleh perubahan mendadak itu. Dewa Kehancuran tersegel dengan baik. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dewa Kehancuran tidak memperhatikan Ye Chen. Sebaliknya, ia menghibur semua orang dan berkata, jangan panik. Setelah kita merebut daftar dewa, para dewa akan tetap seperti sebelumnya. Itu tidak akan menunda kalian untuk menjadi dewa. Sebenarnya, Dewa Kehancuran dan yang lainnya sangat jelas bahwa orang-orang ini tidak peduli siapa yang berada di tangan daftar dewa. Selama mereka bisa melakukannya, mereka sebenarnya sama di tangan siapa. Setelah mendengar kata-kata Dewa Kehancuran, 9 dewa tingkat itu tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, mereka tidak bisa terlibat dalam urusan antar dewa tertinggi. Menjijikkan sekali bajingan ini memilih untuk memulai saat ini, kata Ye Fan dengan marah. Sepertinya mereka sudah merencanakan bagaimana melakukannya. Wajah Ye Xin juga dingin. Mereka tidak bisa terlibat dalam situasi ini, mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Beberapa orang di Soul Heaven melihat situasi ini, langsung bersemangat. Ayo bertarung, semakin keras kalian bertarung, semakin baik. Hati Murong Xuan sudah tak tertandingi menantikan pertempuran antara Ye Chen dan Dewa Penghancur. Aku sudah muak akhir-akhir ini. Setelah kalian berdua kalah, kita akan punya kesempatan untuk membalas dendam. Ada secercah cahaya di mata Soul Heaven. Cahaya, berikan kami daftar dewa, dan kami juga akan melakukan hal yang sama. Dewi Malaikat keluar sambil tersenyum. Ye Chen tertawa dan berkata, memberikannya padamu. Kau pantas mendapatkannya. Apa kau pikir bahkan jika aku memberimu daftar dewa, kau bisa mengendalikannya? Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Dewi Malaikat. Wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi muram dan dingin. Ia berkata, Dewi Malaikat, meskipun aku tahu kapan keluarga malaikatmu meninggal di negeri malaikat, kurasa hilangnya dewa kekacauan tuanku seharusnya ada hubungannya denganmu, kan? Mata Dewi Malaikat bergerak sedikit, tetapi hanya sekejap, sulit dideteksi. Dewi Malaikat berkata sambil tersenyum, Cahaya, tingkat kesalahanmu terlalu rendah. Beraninya kau mengatakan itu tanpa bukti. Aku memang tidak punya bukti, tetapi aku tahu bahwa keluarga malaikat sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kamu datang ke dunia ini kemudian, dan tujuanmu adalah membuat daftar dewa, kata Ye Chen. Dewi Bidadari berkata, aku sangat mengagumi kefasihanmu, tapi semuanya hanya tebakanmu. Benarkah? Ye Chen mencibir dan berkata, Sol Dei, keluarlah. Sol Dei mendengar Ye Chen memanggil dirinya sendiri, tertegun sejenak, lalu berdiri. Ye Chen menatap jiwa surga, berkata, aku datang untuk bertanya, bukankah dulu ada orang di keluarga Bidadari yang menemukan pintu masuk ke sini? Sol Dei menatap Dewi Bidadari, lalu menatap Ye Chen. Ia sedang mempertimbangkan untung ruginya. Dewi Bidadari jelas memiliki keuntungan besar, tetapi nyawanya sendiri terseret di tangan Ye Chen, yang membuat Sol Dei sangat terjerat, bagaimana mengatakannya pada akhirnya. Ye Chen masih ragu ketika melihat Sol Dei. Dia langsung berkata dengan dingin, kenapa ragu? Itulah yang kau katakan padaku sebelumnya. Huntian menatap mata Ye Chen, dan hatinya tak kuasa menahan gemetar. Jika dia tidak tampil baik hari ini, dia akan mati sebelum Ye Chen bertarung melawan Dewa Penghancur. Huntian mengangguk dan berkata, ya, konon beberapa orang dari klan malaikat telah menemukan pintu masuk itu sejak lama, tetapi klan malaikat telah menyembunyikannya. Hanya desas-desus yang tersebar, dan klan malaikat tidak mengakuinya. Tapi ketika aku melihat para malaikat muncul di sini, aku mengerti bahwa rumor itu mungkin benar. Ye Chen tersenyum puas, lalu menatap Dewi Malaikat dan berkata, kau dengar aku. Ini buktinya, aku tidak peduli apakah orang lain memahaminya atau tidak. Kau dan aku bisa memahaminya dengan jelas. Apalagi yang harus kau katakan? Dia telah berada di bawah kendalimu. Tentu saja, dia berkata sesuai keinginanmu. Apakah bukti seperti itu kredibel? Kata Dewi Malaikat dengan sangat tenang. Ye Chen menatap Dewi Malaikat dan berkata, kau memang wanita yang sangat sulit dihadapi, tetapi dalam kasusku, tidak masalah apakah aku butuh bukti atau tidak. Aku hanya perlu memahaminya sendiri, dan aku bisa melawanmu. Sangat mudah. Guangming, kami berempat mengalahkanmu 1 kali. Seberapa besar peluangmu untuk menang? Dewa Kehancuran mencibir, kau kuat, tetapi kami berempat bekerja sama, dan kau tidak punya peluang. Fatalisme, apa kau benar-benar berpikir begitu? Ye Chen tertawa dan berkata, aku tahu kau masih mengintip daftar dewa. Beraninya aku menyembah dewa seperti ini dan membiarkanmu datang untuk menonton upacara. Apa aku benar-benar tidak punya pertahanan? Ketika Ye Chen mengatakan ini, wajah Dewa Kehancuran berubah, tetapi mereka segera pulih. Dewi Malaikat berkata, bahkan jika kau berjaga-jaga, kau masih tidak mampu menghadapi kami berempat. Sekarang Tianfei dan Tanah Tandus terluka dan kehilangan efektivitas tempur mereka.
Kami tidak menyangka Yuji akan muncul, tapi apakah dia benar-benar akan melakukannya? Ye Chen menatap Dewi Malaikat yang percaya diri dan berkata, sekalipun Dewi Malaikat tidak bergerak, kali ini kau tidak akan lebih baik. Karena kau telah memilih untuk bergerak, tidak ada alasan lagi. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia langsung menghentakkan kakinya. Sebuah formasi besar muncul di panggung Fengshen. Formasi ini juga merupakan formasi 5 elemen, tetapi formasi 5 elemen ini diatur dengan cermat oleh Ye Chen. Tujuannya adalah untuk melindungi dari para perusak. Jika mereka tidak melakukannya, maka formasi ini tidak akan berguna. Formasi ini khusus disiapkan untukmu, kata Ye Chen. Apakah formasi ini mencoba menjebak kita? Cahaya, apakah kau benar-benar tak terkalahkan? Kematian tampak acuh tak acuh. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sangat sulit bagi formasi seperti ini untuk menjebakmu dan hanya mengandalkanku. Tetapi sayangnya, aku berhasil menangkap beberapa pembantu untuk datang, jadi itu nasib burukmu, atau aku yang beruntung. Dewa Penghancur, Dewi Malaikat, terkejut, lalu melihat Yuji dan tubuh Ye Chen kembali. Setelah Ye Chen kembali dari perpisahan, ia memberikan tas langit dan bumi dewa kepada Ye Chen, yang kemudian melepaskan Yuming Ye dan Lei Bao. Wajah Dewi Malaikat berubah setelah melihat Yuming Ye, Lei Bao, Long Ye, dan Yan Yu. Ia tidak menyangka dunia kekacauan di alam semesta akan datang lagi, dan mereka adalah ras yang begitu kuat. Setelah melihat pemandangan itu, Yuming Ye dan yang lainnya kebingungan, tetapi mata mereka segera tertarik pada daftar dewa yang melayang di udara. Daftar dewa, mata semua orang berbinar, ingin segera bergegas dan mengambil daftar dewa tersebut. Setelah Ye Chen melihat api di mata mereka, ia berkata sambil tersenyum, kalian tidak perlu melihatnya. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Jika kalian ingin diperlakukan dengan baik, patuh saja.